menggelora. Karena mereka amanu haridil mu'mininal qital. Hai orang-orang yang beriman, tidak wajib muprah man kafir. Karena kafir sudah memerangi kita. Hana ayat Quran, hai orang-orang yang beriman, apabila kata ikram li kafir, yo hilop luungnya hana ayat. Yang na adalah haridil mu'mininal qital, lawan mereka. Maka dulu pahlawan semangat melawan kafir, bercucuran keringat, bertumpahkan darah, lahirlah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ujung-ujung dengan berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kemerdekaan ini hadir, yang mandung dengan rahmat Allah. Pelajaran tafsir, rujukan tafsir Khazin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an surah Ali Imran 145 ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzish syakirin. Makna secara bebas, wa ma kana li nafsin, tidaklah seseorang jiwa itu atau tidaklah yang bernyawa itu antamuta akan menemui kematian illa kecuali ia baru mati, baru habis kehidupannya biiznillah, dengan izin Allah. Artinya seseorang belum mati, tidak mati kecuali Allah telah memberikan izin untuk dia itu mati atau berakhir. Kitaban muajjala, hal keadaannya adalah telah tercatat ajalnya, batas kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah. Wa may yurid thawabal akhir wa may yurid thawabad dunya, dan siapa yang menginginkan pahala dunia, nu'tihi minha, kami, kata Allah, kami berikan. Pahala kan dua, ada pahala kita perlu di dunia, perlu di akhirat. Gabuk dan perlu di dunia juga bala. Allah berikan. Wa may yurid thawabal akhirah, dan orang yang menginginkan pahala untuk akhirat, nu'tihi minha, sama juga kalimatnya, kami berikan yang dia harapkan. Bahasa Ceh, perle dunia, gubi dunia, perle akhirat, gubi akhirat. Namanya kabrat, karat idunya, beli pre orang akhirat. Karena dunia bukanlah tempat Allah memberikan balasan dengan sesungguhnya. Wasanajzish syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ini makna bebas. Kita lihat tafsir. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, dan tidaklah seseorang jiwa itu akan mati kecuali dengan izin Allah. Maksudnya, ai bi amrillahi wa qada'ihi, yaitu atas perintah Allah. Ketika Allah belum memberi perintah kepada malaikat maut, hanya dia cabut jawab, malaikat tidak akan mencabut.
wa qadaihi, ketika belum jatuhnya ketentuan Allah dia harus meninggal, maka ia tidak akan meninggal. Maka ada orang lama dalam kesakitannya, mudhun sakit, gerawat li, suami tidak bisa kemana-mana karena istrinya sakit, atau istrinya tidak bisa kemana-mana karena suaminya sakit, lama, mudhun karena Allah belum menentukan ajalnya. Ada yang sebaliknya, malah kedua-duanya dalam keadaan tidak sakit, Allah cabut nyawa salah satu atau kedua-duanya. Artinya kondisi bagaimanapun yang jelas seorang yang meninggal itu adalah atas izin Allah dan ia berakhir ketentuan yang Allah berikan. Qadru ajal. Boleh membicarakan sebab, tidak masalah, karena semua orang meninggal itu Allah berikan sebabnya. Tapi sebab itu bukan menentukan ajal. Dong urang kaita kamu ye gede. Mantang dia sambung dah pulih dan kembali. Ya lah dong mana tu meninggal gaknya kon ba gertak ni kok ba gertak kok meninggal gaknya. Roh meninggal. Ya itulah ajal dia. Wa dzalika anna Allah Ta'ala, karena itulah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'muru malakal mauti, menyuruh atau memerintahkan malik maut, yaqbidul arwaha, untuk mencabut nyawanya, rohnya. Bagi cabut nyawa. Jadi kalau mati je tidak ada istilah mati jawang, yang nak istilah cabut jawang. Maka orang meninggal bukanlah orang meninggal nyawa, tapi orang dicabut nyawa. Nyawanya masih eksis, nyawanya masih ada, cuman tidak menyatu lagi dengan tubuhnya. Hana menyatu dengan tubuh, maka sama dengan hana leudep. Mesin mobil itu kalau tidak ada diisi BBM juga tidak hidup. BBM tau hana moten pihan modrong-drong terlalu ini. BBM lang jeregen hanu deba duduk BBM bensin perlu dilite. Hanu duduk kai motor terlalu bensinnya karena terpisah dengan mesin, maka dimasukkan BBM ke dalam mesin dengan start baru udep, dan yang tentok kita dengan hana BBM han udep, maka nyawa dengan tubuh berpisah. Nyawa diabaqakan, nyawa itu ditangguhkan oleh Allah ke alamnya, alam arwah. Jasadnya getumiu. Jadi yang bertanya sumiyu yang lempuh jiran, iu batan, iu meria, yang kayak sumiyu fisik, nyawanya sudah dipindahkan oleh Allah. Maka jangan heran dalam tradisi keagamaan, nah istilah handuri segala arwah. Karena memang nyawa itu masih ada, terpisah. Nah istilah arwah yang tahu tubuh nanti dibaca saja kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah supaya lebih dipahami iban arwahnya nanti meninggal hoja arwah. Lalu dalam tradisi Sunni kena kauri nuju kauri siplu, kauri leheplu, kauri peplu dan sebagainya. Itu semua kaitannya dengan arwah, bukan kaitannya dengan fisik. Fisik sih kalau sumiu penuh. Iba jauh ulah tadi. Dulu kayak ulah tahu bira ya katrot. Tapi kenapa ada kenduri lagi niat segala arwah?
Karena arwah tidak dimusnahkan, hanya dipisahkan dari fisik atau dari tubuh. Itu dalam akidah Sunni. Mamanya ada yang bawa wahabinya, ada yang kaurinya ada. Karena memang beda cara berfikir. Ya, tapi ada yang Mbak Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada yang Mbak Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah menganjurkan talqin mayat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menganjurkan talqin mayat karena itu tazkirah, peringatan. Baik. Kemudian fala yamutu ahadun, tidak akan meninggal seseorang itu illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Ta'ala, wa amarahu, dan atas perintahnya kepada malaikat. Kata dasar yamutu, mautun, itu diartikan dengan mati. Dalam struktur bahasa Indonesia, mautun ini diterjemahkan dengan berbagai macam kesesuaian ucapan. Terjemah meninggal dari kata mautun, terjemah mangkat bagi raja-raja, raja sudah mangkat, dah meninggal juga, mati sih maksudnya. Alinyan wafat bagi nabi-nabi, aulia-aulia, nabi telah wafat, hanya pakai nabi telah mati. Nah, maka dalam bahasa lain, kalimat wafat sama dengan makna meninggal juga. Jadi dalam bahasa Indonesia banyak rasa. Meninggal, mangkat, wafat, mati. Bahkan nalau yang lebih-lebih babah kira. Nah, nyensi makna ni cuman ditempatkan pada objek sebutan. Nah, dulu dalam belajar bahasa kita diajarkan urace nyan menyo ke pancuri hana ke wafat, telah wafat seorang pencuri. Mana nak cocok dak kerja? Telah babah kira, ya hidup roy. Artinya sebuah kebencian pada perilaku manusia, dan tidak cocok disebutkan kalimat mati kepada orang-orang terhormat, maka disebutlah wafat, mangkat. Itu rasa bahasa, jadi harus disesuaikan juga. Sama seperti bahasa Aceh, diterjemahkan anta. Anta terjemah drone, gata, kah, tungku, saudara, anta mandungnya, anta. Jadi terjemahnya disesuaikan dengan orangnya. Sama dengan kita memanggil orang, disesuaikan dengan penampilannya. Bata urung mudasi, batu kilat-kilat, nah kira-kira. Baje jas dia geti-geti, yang gehoi, oh bapak ja, cocok. Mama tak urung surupan, menghijab kerung dan sebagainya. Bek ni ahoi, kemana om? Mana cocok. Oh tunggu ja, mana cocok. Menyuka hendak tetui gitu. Maka saya sering kadang-kadang melihat ketidaksesuaian menyapa orang. Terutama orang-orang kerja bagi kedai kopi. Anak ini orang itu tu. Ketika ada tamu di warung kopi, ada pelanggan, juga kedua tu, yang bek salah sapa. Kadang-kadang yang duduknya tunggu-tunggu, bijak orang kat kopi, dia nak kopi bang itu, ini dah cocok. Sesuaikanlah, punya kabin hendak turi kalian pakaian aja. Ohnya orang tu, pulang tunggu, mana ini jadi. Bang pulunggu, yang kenyang bang ketunggu-tunggu yang keduha, karena cocok. Baik, kemudian wal muradu minal ayat. Pengertian dari ayat yang kita baca tadi bahwa
tahridu al-mu'minina 'alal jihad. Ayat ini berkaitan dengan semangat orang-orang mukmin berjihad, berperang di jalan Allah. Ini jihad di sini jihad fisik, perang fisik pada saat itu berkaitan dengan perang Uhud. Jadi kena pegang bahwa orang-orang mukmin itu disemangatkan, tahris, diambisikan, digelorakan agar berjihad di jalan Allah, mempertahankan agama dari serangan atau ronrongan orang kafir. Termasuk pahlawan kita nyawanya 17 Agustus merdeka kita nyawanya nyan haridil mukminin. Ino kita nyawa dah cen-cen kalau dah buat pina sebut dia dulu ke kemle pegawa tu. Nek kita nyawa zaman dulu perang kan pegawa. Kan pegawa lucu. Ino dia ada grup-grup inan lagi jaga dan buni pegawa di himle pegawa tu mana en tu merdekanya. Merdekanya tak anggap remeh. Buktinya mengisi kemerdekaan dengan yang remeh-remeh. Lomba grup bapina, lomba baju berku, lagi rutung, hinana mupur. Padahal merdeka cukup mahal sebagai rahmat Allah. Pegawa, itanya pegahi, itu pegak-pegak kim mendem, gura-gura. Tidak sedikit pun mengingat bahwa itu adalah hasil peperangan yang dilakukan oleh pahlawan, terutama orang-orang mukmin. Nak gambar pahlawan Mbak Binti. Nak pegawa mana? Mereka dengan surbannya, mereka dengan simbol-simbol peperangan, kemayayangnya. Tengok dekat merdeka, pegawa ding gero di sini. Lomba yang ada faedah ada, manfaat sedikit pun. Kadang-kadang tidak bernilai. Pulang lomba-lomba cabul. Banyak hari ini lomba-lomba HUT RI di Aceh mentang terkendali. Ibu-ibu lagi buat lomba-lomba. Ya hanya yang jorok-jorok, porno-porno perlombaannya. Mat pitang, yuka pitang, kedua pitang, hidih bagian kemaluan. Begawa. Tidak sedikit pun dia menghargai jasa syuhada yang telah meninggal, yang telah berperang. Mereka itu syahid di jalan Allah. Pegawa katanya ini. Bagi lagi yang ada rasa. Wa tasji'ihim. Allah Subhanahu wa taala menggelorakan semangat keberanian, herois, kepahlawanan. Kenapa itu? Walau nenek-nenek kita dulu berperang melawan penjajah padahal tidak seimbang peralatan, buluh tinju, bambu runcing, mana seimbang dengan meriam, alat-alat perang yang canggih dimiliki Belanda dan Jepang. Karena semangatnya yang menggelora. Karena mereka menganggap bahwa semua orang akan mati. Hanya kamu perang dengan Belanda, yang mati kena mati, mending berperang. Karena kita berperang pun mati, tidak berperang pun sama saja. Berperang adalah semangat agama. Harridil mu'minina al-qital. Itu ada ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu harridil mu'minina al-qital. Hai orang-orang yang beriman, tidak wajib muprang dengan kafir. Karena kafir sudah memerangi kita. Hana ayat Quran, hai orang-orang yang beriman, apabila kata ikrang li kafir, yo hilok peluangnya hana ayat. Yang na adalah haridil mu'minin al-qital, lawan mereka. Maka dulu pahlawan semangat melawan kafir, bercucuran keringat, bertumpahkan darah. Lahirlah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ujung-ujung dengan berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kemerdekaan ini hadir yang mandung dengan rahmat Allah. Maka lakukan sesuatu yang sesuai dengan rahmat Allah.
sangat wajar Majelis Ulama Indonesia kemarin mengkritisi bahkan memprotes aturan yang mengharuskan paski putri buka jilbab, karenanya hanya sesuai dengan rahmat Allah. Baru sesuai pakai jilbab karena dia itu orang muslimah. Kenapa yang alasan seragam? Punya seragam yang ni tak seragam yang le. Maka 18 orang yang ikut jilbab mengat seragam dengan urut anak jilbab. Yang kebelah mubat. Makanya protes kita dikabulkan oleh Allah sehingga presiden turun tangan suruh pakai jilbab yang muslimah. Anjir tinggi-tinggi dah kita yang urut lah. Harus ada korektif yang konstruktif. Harus ada memberi saran yang baik. Baik itu saran. Pakai jilbab rapi lagi, seragam lagi, bagus lagi. Tentara saja pakai jilbab. Polisi saja pakai jilbab. Masa orang paski buka jilbab kecuali dia memang benci kepada agama dan pernyataannya itu disampaikan sendiri sampai mengatakan musuh Pancasila adalah agama. Kan kepada oleh Allah. Memang kepada oleh Allah. Siapa yang mengatakan itu? Oh, betul. Dengan tanpa sadarnya dia telah memproklamirkan dirinya adalah orang yang membenci agama. Setidaknya kata Tuhan, oh apanya anda yang mengedak ke agama. Baik. Kemudian dijelaskan bahwa ala liqa'il aduwi bi'i'lamihim, maka tidak perlu menghindari peperangan pada saat itu, baik perang-perang syuhada ya, dalam agama, perang masa Nabi, perang Uhud, perang Badar, atau perang pejuang-pejuang kemerdekaan itu karena Allah tanamkan keberanian kepada yang melakukan peperangan liqa'il aduwi, menghadapi musuh-musuh. Bi annal jubna la yanfa'u, karena ketakutan tidak bermakna. Li annal jubna la yanfa'u, karena melarikan diri juga tidak bermakna. Li annal jubna la yanfa'u, karena gusun pihana makna. Musuh orang gusun yang umum kan nanti nanti umum mending dia membela agama, membela nusa bangsa. Wa annal hadara la yadfa'ul maqduru wa anna ahadan la yamutu qabla ajalihi. Behut hat urang bang perang ana muda mahu dia. Gusun hat urang bang perang juga ana muda mahu, ana mengurangi pi. Maka secara kasat mata mungkin kita mengatakan bayang harganya baru yang perharganya manteng muda tu. Tapi karena ditimbah oleh musuh bang perang kami ngai kita nonton film Jenderal Sudirman misalnya, itu film-film semangat kemerdekaan, ada serangan fajar Jenderal Sudirman, you nonton yang ramai-ramai macam di kuliah DSD kan, bari dakwah PHR, Blok Kerji nonton, apa itu disuruh nonton? Ada semangat kemerdekaan, semangat tertepuk iban sejarah bangsanya macam tu. Karena bangsa kita yang jamun kan hadiah Jepang, bangsa kita jamun kan hadiah Belanda. Kalau film perang jamun boleh punya film, ada Jenderal Sudirman di sana bagaimana berperang. Yang hanya tak ke rumah Jenderal Sudirman adik mahana kenang timbak wadanya teman temu gitu inohat. Anak pun dah kenyan. Kenang tembak lah tembak. Pada saat manusia datang ajal juga berakhir kehidupannya. Nanti kita nyong rumah saya kamu kok moto baru kamu meninggal adik hana kok moto teman udip tu nyat batak alur kita nyong secara persepsional sangkaan kita, padahal dia itu sudah datang ajalnya.
Jadi orang ujung-ujung dia berperahnya belum. Buat memang betul aja. Yang betul ya. Tapi sebab betul pegang. Betul nak orang tanya sebabnya pernikahan tanya. Lu dengar tinya ada orang yang meninggal maka ni pun pakai kita kan tu aja habisnya tanya macam-macam. Di mana tidak salah sekedar kita mengutarakan asbab karena semua itu Allah tempatkan sebab. Tapi kematian ketentuannya. Jadi berarti hanya mau pegang mau sebab. Yang itu sakit, nak kalau bulan sakit, ya. Kalau icoh liu pegang sebab aku. Jauh-jauh, udah bukan memang kacau aja. Ya, gede ke kunci. Wa idza jaa al-ajalu, bila ajal manusia sudah datang, lam yadfa'ul mauta, tidak ada pihak yang bisa menolak kematian. Tajib ubat mahu, hana dijek urun tak meninggal atau memang jatah meninggal yang urunya. Saja me kena tayak me kedi tapi ubatnya ubat tidak bisa juga menolak kematian itu. Karena ketentuan Allah berlaku padanya. Jadi la yadfa'ul mauta bihilatin. Tidak bisa ditolak kematian dengan suatu upaya. Hilah, ilah bersaja, berilah, berusaha. Hana berlaku. Fala faidatun fil khawfi wal jubni. Maka tidaklah berguna kita takut kepada mati sebab juga mati akan datang dengan sendirinya. Wal jubni, menghindar. Yang ufong langtung so kadi kunci lo itu punya kalau itu panjang ni malaikat ahli maut ufong dino dia hanya berguna karena ada ayat Al-Quran itu apabila maut sudah mencari kita walau kita sembunyi di balik batu yang hitam di malam yang gelap. Batu hitam di malam yang gelap. Gimana mengukur bahasa? Batu hitam sulit dilihat di waktu yang malam. Tapi malaikat tetap mengambil nyawa itu. Makanya bahaya sekali di waktu malam itu menempatkan barang-barang hitam di jalan. Bahkan lumian motor ipo li motor. Pertama juga karena banyak mobil parkir di jalan dengan gelap. Tronton di dalam jalan tidak menghidupkan lampu-lampunya. Tidak kali motor lain walaupun yang relak motor lainnya karena tidak terang pandaman. Kitabam muajjala, waktu yang sudah ditentukan, yakni muaqqitan lahu ajlun ma'luman, yaitu waktu yang oleh Allah sudah tahu dia itu meninggal pada saat itu. La yataqaddamu, Allah tidak orang tersebut ya tidak bisa mendahulukan, wala yata'akharu, orang tersebut tidak bisa menundakan. Na urung haile bayu hutang, rata rugi hutang. Kudu rajeh kon mencaruh-caruh hutang. Kamu cot-cot berada ya. Lu mencaruh-caruh mencot-cot lo, nak tahu macam apa? Apa tu hutang. Banyak orang menagihnya. Oh yang kerja. Tahu aja kerja. Akan ibu gaknya hutang ibu. Ibu tele kedro tu. Akibat yang hukum. Allah yang diajal atau bukan ajal roh, ajal buatan. Bukan ajal buatannya. Tetap saat itu ajal dia. Cuma dia telah menjadikan sebab yang Allah melarangnya. La taqtulu anfusakum. Jangan membunuh dirimu. Yang ayat Quran. Ayat Quran disebut la taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh dirimu. Pertanyaan, membunuh orang lain? Hidup diri sendiri hanya tapok. Tapok dah hanjir, tapok lain kalau lebih berat lah hanjir. Jangan mempermalukan dirimu. Mampu malego lebih berat lah.
Jangan menghinakan dirimu, menghina orang lain lebih anjir long ya. Wal makna anna Allah Ta'ala kataba li kulli nafsin ajala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ajal seseorang. La yuqaddiru ahadun, seseorang tidak akan pernah mampu ala taghyiri, untuk merubahnya, au taqdimi, untuk mendahulukannya, au takhiri, untuk menundanya. Misalkan jatah kita dalam ilmu Allah meninggal di Mutablang, kita tidak akan bisa berupaya memindahkannya di tempat lain. Pertama, hana ada debu, pajan meninggal. Yang kedua, hana ada tempat, pan meninggal. Maka orang yang meninggal di suatu tempat, itulah tempat yang ditakdirkan Allah. Allah sudah memakluminya. Kapan seseorang meninggal, itulah waktu yang juga Allah sudah menentukan. Urang yang merantau kamu peluk gede. Kemudian suatu saat dia pulang ke kampung halamannya. Di kampung halaman kamu pemotor, kamu meninggal itu. Kun urang. Tapi kayaknya memang rezeki yang dunia itu gak merantau hanya meninggal lagi gede. Penuh kampung meninggal. Dalam ilmu Allah, disitulah dia meninggal. Nyan ote gowo wahide kon kalau duku arah meninggal. Lu lo kayak itu lu meninggal kok kampung ju. Kon mana hanya duku aja kayaknya. Dua kena kampung mungkin sakit baju macam-macam aja dia kamu meninggal. Yang beda kerja nya ayo dah kayaknya 20 tahun enggak merantau ada orang meninggal gitu kuwo. Ana itu perlu meninggal gitu. Jadi kon gowonya pikon karena gitu kuwo ini. Mungkin di DP mati KTP kadang KB suaka. Waqila al-kitab huwa lauhul mahfuz. Makna kitab muajjala juga artinya yaitu lauh mahfuz. Berarti seseorang itu kapan matinya sudah tercatat di lauh mahfuz. Di mana meninggalnya sudah tercatat di lauh mahfuz. Baik artinya lauh mahfuz, baik artinya kitab muajjalah, maksudnya adalah yang tahu hanya Allah, kapan dan di mana. Sehingga sering lumrah langkih tungku imum yang na jadwal orang menikah kok Pak Jo. Itu nang imumnya langkih itu jadwal orang menikah nah, jadwal orang tak lintu nah, jadwal orang meranu nah, jadwal orang meninggal ya na langkih itu. Karena memang hanya jadwal bagainya. Tungku imum tengah lain tak lintu lo dia, tungku imum. Kuman laki maaf tengah, ada apa? Tengah karena jadwal orang lainnya, itu lepas nak itu beri. Bulan ke tanggal sekian, gejok lah jadual pimu. Oh, mau beli gajinya karena waktu kukulin baru kali dilapor. Maka juga peraturan kampung, so yang juga acara resepsi atau acara apa saja, bukan jadwal di kampung, kayak beradu. Tak kalau kampung 5-4 pesta, kan mana tu? Mana kompai oleh go. Kalau kampung orangnya itu 4 kawin. Itu pimu, jangan orang mangat, kedai mangat. Zaman duka, nanti bete, maka gaduh. Maka yang na jadwal batung kuimu, coba besi jadwal kauri udin. Jadwal aja mana orang kuimu benar. Urusan ada macam punya, duha kata itu nak meninggal, nyawa tidak muncul tanggal sekian. Mana kecuali orang kali meninggal baru jadwal aja. Wakila dan juga makna yang lain adalah ketentuan yang Allah hanya mengetahui, yaitu fihi ajalun jami'ul khalqi, yaitu semua ajal manusia karena lauh mahfuz. Sekira ada tepu tahu mana ni dia ayu nampak je nah urang na dinas luar mana kerja le ada dengar orang lusanya na dinas luar ni di Jakarta na acara mana jadi kerja le betul patut pemerintah wa malaikat luarnya meninggal. Jadi kalau dengar orang calon wali kota, yang boleh sindahnya orang pilkada,
Anak jadi leurnya kalau lu jalan tapi walaupun karena pemberitahuan elok boleh itu meninggal. Anak jalan leuro karena ada duku macam meninggal maka grup kena tak grup kedih saja kena saja kedih tak planning je itu lantaran kita tidak tahu kapan kita meninggal. Demikian menunggu rasa ini dah selesai satu ayat yang lain terpaksa bulan depan kita jelaskan lagi pengertian mayurid sawabat dunia minha dan pengertian mayurid sawabal akhirati minha insyaallah. Mohon maaf amin ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.